Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18, kami di sini akan menjelaskan mengenai pemutusan hubungan kerja karyawan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Clarissa Udina Tumangkeng dengan nomor NIM 64232081. Perkenalkan, nama saya Rahima Sintias dengan nomor NIM 64231908. Baik, di sini terdapat daftar isi apa saja yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada pengertian dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kedua ada alasan pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga ada jenis peringatan. Yang keempat ada proses pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan. Yang kelima ada perhitungan pesangon apabila terjadi PHK. Yang keenam ada perhitungan uang penghargaan masa kerja apabila terjadi PHK. Lalu yang terakhir ada uang penggantian hak yang seharusnya diterima. PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah suatu kondisi atau situasi di mana pekerja tidak lagi bekerja pada instansi atau perusahaan atau organisasi yang bersangkutan karena hubungan kerja yang telah terputus. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habisnya masa kerja. Selanjutnya ada alasan dari pemutusan hubungan kerja. Apabila dilihat dari sisi organisasi atau perusahaannya, biasanya terjadi karena kinerja karyawan yang tidak memadai, seperti tidak mampu memenuhi target kerja yang ditentukan perusahaan, dan produktivitas rendah meskipun sudah diberikan pelatihan dan pembinaan. Bisa juga terjadi karena pelanggaran etika kerja, seperti tidak masuk tanpa alasan selama 3 hari berturut-turut, berkonflik dengan sesama tim, atau hal lainnya. Lalu bisa juga terjadi dari keluhan pelanggan atau mitra bisnis terkait kualitas layanan atau hubungan kerja. Lalu apabila dilihat dari sisi karyawan, biasanya itu bisa terjadi karena hubungan kerja yang tidak baik, seperti mempunyai konflik dengan rekan lain atau atasan. Lalu bisa juga karena ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan kerja, seperti jam kerjanya yang terlalu banyak, sehingga kesulitan mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga atau kehidupan pribadi. Lalu bisa juga terjadi karena karyawan tersebut menemukan pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya di sini ada jenis peringatan. Biasanya perusahaan akan memberikan peringatan lisan atau peringatan tertulis kepada karyawan yang sudah melanggar peraturan perusahaan. Peringatan lisan yang dimaksud di sini adalah pemberitahuan lisan yang diberikan secara langsung oleh atasan atau pihak yang berwenang kepada karyawan atau individu yang melakukan pelanggaran ringan atau tindakan yang tidak diinginkan. Lalu untuk peringatan tertulis merupakan surat resmi yang diberikan secara tertulis kepada karyawan atau individu sebagai peringatan resmi terhadap pelanggaran. Untuk proses pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan, biasanya perusahaan akan melakukan beberapa tahap sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Yang pertama itu, perusahaan akan memberikan peringatan secara lisan ataupun tertulis kepada karyawan yang sudah melanggar peraturan perusahaan. Apabila ketika sudah diberi peringatan tapi tidak ada perbaikan atau perubahan dari karyawan tersebut, maka perusahaan akan mengeluarkan atau memberikan surat peringatan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan akan memberikan waktu dan kesempatan bagi karyawan tersebut untuk memperbaiki kinerjanya. Karyawan yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki performa mereka dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Hal ini untuk menilai apakah karyawan yang sudah mendapatkan surat peringatan akan mendapat efek jerahnya. Lalu di tahap terakhir atau penilaian akhir dan pengambilan keputusan, biasanya dalam hal ini perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap karyawan tersebut. Apakah karyawan tersebut sudah menunjukkan perbaikan? Namun jika tidak menunjukkan perbaikan, perusahaan akan memutuskan hubungan kerja sesuai dengan kebijakan perusahaan. Perhitungan uang pesangon apabila terjadi PHK. Uang pesangon diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah. Yang kedua, masa kerja 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah. Yang ketiga, masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah. Yang keempat, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah. Yang kelima, masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah. Yang keenam, masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan upah. Yang ketujuh, masa kerja 6 tahun atau lebih
tetapi kurang dari 7 tahun 7 bulan upah. Yang ke-8, masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun 8 bulan upah. Yang ke-9, masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan upah. Perhitungan uang penghargaan masa kerja apabila terjadi PHK. Uang penghargaan masa kerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Masa kerja 3-6 tahun, 2 bulan upah. Masa kerja 6-9 tahun, 3 bulan upah. Masa kerja 9-12 tahun, 4 bulan upah. Masa kerja 12-15 tahun, 5 bulan upah. Masa kerja 15-18 tahun, 6 bulan upah. Masa kerja 18-21 tahun, 7 bulan upah. Masa kerja 21-24 tahun, 8 bulan upah. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi A. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. B. Biaya ongkos atau pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Dan yang C. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dan yang terakhir, kesimpulan, pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan langkah strategis yang diambil oleh perusahaan untuk menghadapi tantangan internal maupun eksternal yang mempengaruhi operasional dan keberlangsungan bisnis. Keputusan ini biasanya didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja karyawan, kondisi keuangan perusahaan, perubahan strategi bisnis, dan faktor eksternal seperti situasi ekonomi dan regulasi. Meskipun PHK sering dianggap sebagai keputusan yang sulit, langkah ini dilakukan untuk menjaga efisiensi, memperbaiki struktur organisasi, dan memastikan perusahaan dapat terus berkembang di tengah persaingan pasar.